Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama channel Agarwood. Kali ini kita lagi cuci kayu, bersihkan kayu, carving kayu untuk finishing ya, supaya terpilih. Nah, ini salah satunya speed sarang semut ini yang akan diraut, dibersihkan, dipilih, dipisahkan kayu antara gaharu. Nah, ini hasil daripada alam dari hutan ya, bentuk-bentuk alami itu khas seperti ini, bukan hasil suntik. Nah, seperti ini mangkok ini ya, nah, corong disebut juga seperti itu. Nah, ini yang sudah di carving, dibersihkan seperti ini. Nah, ini tertinggallah garunya saja, dan putih ini kayunya. Nah, butuh proses waktu yang panjang dan butuh keterampilan khusus untuk bersihkan kayu gaharu itu. Jadi tidaklah mudah seperti yang dibayangkan. Dapat batangan itu sangat sulit mengambilnya dari dalam pohon kayu. Nah, seperti ini. Nah, ini di dalam, ketika ini diraut, putihnya dibuang, tinggal garunya saja. Nah, ini salah satunya pengrajin yang sudah pakar, kerjaannya memang khusus untuk membersihkan kayu garu, memisahkan antara kayu putih dan garunya. Nah, jadi kayu garu itu ya kayunya saja, garu ya garu. Kayu garu ini tinggal kayunya aja. Jadi yang mahal itu garunya, bukan kayu garu itu. Nah, ini proses mulai pengambilan sampai di gudang. Kita posisi di gudang ini, gudang tempat membersihkan kayu. Nah, ini salah satu hasil-hasil dari pasak bambu ini pasak bambu yang kita bantu, kita masukkan ke dalam sini. Pasak bambu itu ketika sudah 2 tahun atau berapa tahun lah, inilah hasilnya daripada pasak bambu itu. Jadi tidak memakai obat inokulasi ya, tanpa pakai serum ataupun obat suntik, infus atau segala macam, tidak ada. Ini hanya pasak bambu, ini bekasnya pasak bambu juga, pasak bambu. Nah, ini dibersihkan menjadi dekor-dekor lah ya. Kelasnya masih di AB ini, masih di AB, yang seperti ini AB. Jadi berbeda ya, hasil alami dan suntik itu harganya pun juga berbeda. Nah, ini yang sudah dipisahkan dari kayu. Nah, ini kelas Arab-Arab. Kalau hasil suntik itu di dalamnya kayunya ini kayu-kayu lapuk. Nah, kebanyakan itu jadinya tebu, dan seratnya ini nampak sekali halus, tidak kasar seperti ini. Kalau alami kasar seperti ini. Dia rata-rata cenderung tebal dan aromanya berbeda dengan suntik. Ini salah satu contoh fusarium. Fusarium untuk inokulasi. Nah, itu nampak di atasnya itu. Nah, itu adalah mikroba yang menginfeksi cendawan yang dimasukkan ke dalam kayu garu supaya menghasilkan aroma wangi. Jadi yang membuat wangi itu karena ada perusahaan jaringan sel tumbuhan tersebut. Ini salah satu sampel yang diberikan kepada saya untuk supaya melakukan infus ataupun suntik. Akan tetapi saya tidak melakukannya, dan akhirnya nampak serum itu membelah sel menjadi 2 sekarang, yang artinya sel itu hidup
melukai jaringan pohon tersebut. Ini salah satu karya dari seseorang yang membuat inokulasi, menyarankan saya untuk menginjek ini ke dalam batang garu, namun tidak saya lakukan. Saya hanya penasaran, pengen tahu cara kerjanya seperti apa, dan yang pasti saya tahu hasilnya dari suntik itu banyak yang sudah kurang maksimal, atau karena waktunya yang kurang lama ataupun apa, tapi saya nggak tertarik untuk melakukan itu, maka daripada itu tidak saya lakukan. Ya, terus kita kembali ke garu alami ya. Ya seperti inilah garu alami, memang harus banyak telaten untuk menghasilkan sekecil apapun itu bekas luka itu, ya kita akan bersihkan, karena itu yang dihargain. Karena salah satunya kayu garu ya memang kayu yang termahal, termasuk sedunia paling mahal, karena dengan pengerjaannya yang sangat rumit dan sulit dan waktu yang sangat panjang untuk menghasilkan seperti ini, itu kurang lebih harus di atas 4 tahun 3 tahun baru menjadi garu seperti ini. Ini kalau dibersihkan pun akan tipis, tidak tebal seperti batang-batangan. Beda dengan jenis-jenis sowa yang nampak batangan ataupun buaya, itu sangat beda sekali. Nah, jenis-jenis Aqualaria malacensis hasilnya seperti ini. Ketika di dalam batang itu ada bongkol, pena ataupun pensil-pensil yang berbentuk batangan, itu udah puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Ketika dia semakin menebal bentuk itu, semakin padat, itu proses yang sangat panjang. Maka daripada itu garu itu harganya sangat fantastis, sangat mahal sekali ketika bisa untuk dibuat bahan yang tenggelam dalam air. Nah, kecil pun gini kalau tenggelam dalam air ya masih lumayan harganya. Yang pastinya seperti kebutuhan nasi ini, karena di Saudi sana hanya dibakar untuk aromaterapi. Nah, ada juga untuk pengobatan, ya macam-macam lah. Yang pastinya kita harus berkreasi membuat produk garu seperti di daerah Jakarta, Bekasi atau Sidoarjo itu pembikinan sanai. Jadi seharusnya kita sebagai anak bangsa dan di provinsi mana, ketika kita memiliki SDM, seharusnya itu membuat produk-produk tersebut supaya menjaga kelestarian alam, juga keseimbangan, supaya tidak bahan bakunya saja yang kita ekspor, akan tetapi produk-produk jadi seperti minyak, buhur, sanai ya. Nah, saya rasa gitu dulu. Tidak bisa saya memberikan begitu banyak informasi karena ya tidak semuanya patut untuk akan saya sampaikan di publik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, damai sejahtera dari Sabang sampai Merauke. Terus semangat untuk berkreasi tentang dunia garu dan terus berinovasi. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.